Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, sahabat Poljam dimanapun berada, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian bersalawat juga kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik sahabat Poljam dimanapun berada, alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki 10 hari terakhir daripada bulan suci Ramadan. Tidak terasa sudah waktu berlalu begitu cepat gitu ya. Kita sudah memasuki 10 akhir. Dan apa yang harus kita lakukan? Amalan-amalan apa yang harus kita lakukan di 10 hari terakhir ini agar Ramadan kita itu bisa berarti bagi kita dan tidak berlalu begitu saja gitu ya. Yang pertama adalah kalau Rasulullah SAW di 10 hari terakhir itu beliau lebih semangat lagi gitu ya dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat malamnya beliau qiyamul lail gitu ya. Qiyamul lail, salat tahajud, kemudian salat hajat gitu ya, dan juga salat taubat gitu ya. Dan beliau lebih semangat gitu ya, lebih semangat dalam menjalankan ibadah, bukannya lebih kendor gitu ya, karena kebanyakan kita malah makin ke akhir, makin ke ujung bulan suci Ramadan kita makin kendor ibadahnya, makin tidak semangat gitu ya. Semangatnya semangat mencari baju baru gitu ya. Semangat mencari baju baru, semangat mencari pakaian baru untuk dipakai di hari raya nanti gitu ya. Sementara ibadah kita, sementara amalan kita itu terabaikan. Maka jangan sampai seperti itu gitu ya. Alhamdulillah Ustaz, saya tidak sibuk ke toko nyari baju Ustaz. Oh, bagus. Jadi gimana? Di rumah aja Ustaz, belanja dari rumah gitu ya, belanja online. Masya Allah gitu ya. Jadi yang pertama kita harus melakukan qiyamul lail gitu ya. Karena kalau bulan puasa ini kan kita untuk bangun malam itu di sepertiga malam itu cenderung lebih mudah gitu ya, karena kita akan sahur juga gitu ya. Kalau dibanding hari-hari biasa, kalau hari-hari biasa kan kita bangunnya agak-agak mau azan subuh gitu ya, atau pas subuhnya masuk baru bangun gitu ya. Nah sementara kalau sekarang kan kita bangunnya lebih awal gitu ya, dari sepertiga malam. Maka kita manfaatkan waktu itu gitu ya. Kita manfaatkan waktu itu dengan sholat tahajud, dengan sholat hajat. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Karena salah satu waktu mustajab untuk berdoa itu adalah di sepertiga malam kita gitu ya. Sama kayak judul lagu gitu ya. Nah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta apa saja gitu ya, minta usahanya diberkahi, kemudian minta rezekinya lancar, kemudian minta jodoh juga nggak apa-apa, minta aja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang harus kita lakukan adalah beristighfar gitu ya. Nah, kapan kita baiknya itu beristighfar? Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat ke-18, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wabil ashari hum yastaghfirun. Dan pada saat akhir-akhir malam, ashar atau sahur gitu ya, sahur itu kan akhir-akhir malam gitu ya, maka pada saat itu mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa sih manusia yang nggak ada dosa gitu ya? Pasti kita semua mempunyai dosa gitu ya. Kalau ada, aku rasanya nggak pernah adalah Ustaz ngelakuin kesalahan, kayaknya aku nih nggak ada dosa. Nah pada saat berkata seperti itu, maka sungguhnya dia sudah berdosa gitu. Maka kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah innallaha ghafurur rahim gitu ya. Sungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang gitu. Jadi ada suatu kisah gitu ya. Seorang penjual roti, dia itu selalu mendawamkan istighfar gitu ya. Istighfarnya itu adalah astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Dia selalu mendawamkan itu, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Ketika ada pembeli, dia berhenti beristighfar gitu ya, karena menjawab dari
pembelinya itu. Kalau tidak ada yang ngajak ngomong, maka dia selalu beristighfar. Jadi suatu hari itu ada Imam bin Hambal gitu ya. Beliau ini pengen sekali datang ke suatu daerah gitu ya, ke suatu daerah. Nah, ternyata sampai di daerah itu beliau sholat di sebuah masjid, lalu kemudian beristirahat gitu ya karena lelah, penat gitu ya. Jadi pas istirahat itu beliau diusir sama takmir masjidnya. Nah, beliau diusir, kemudian beliau pindah ke teras masjid seperti itu. Nah, setelah pindah ketahuan juga sama takmir masjidnya. Jadi diusir lagi sama takmir masjidnya itu. Jadi pas saat itu agak-agak ribut gitu ya, agak-agak ribut. Jadi si penjual roti ini tadi, padahal jaraknya ini jauh gitu ya, jauh. Jadi si penjual roti ini tadi memanggil Imam Ahmad bin Hambal. Pada saat itu beliau kan tidak tahu siapa yang datang itu. Wahai Syekh, kemarilah, kata penjual roti. Maka datanglah Imam Ahmad bin Hambal ke tempat penjual roti itu tadi. Maka pada saat itu Imam Ahmad bin Hambal selalu memperhatikan gitu ya, memperhatikan penjual roti itu. Kemudian bertanya, wahai Syekh, apa yang engkau lakukan itu, apa yang engkau ucapkan gitu ya. Maka penjual roti itu menjelaskan kepada Syekh Imam Ahmad bin Hambal bahwa yang dia lakukan itu adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya aku mengucapkan astagfirullahalazim wa atubu ilaih, astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Kemudian ditanya tuh sama Imam Ahmad bin Hambal, apa sih kelebihan dari istighfar yang engkau lakukan ini gitu ya. Kelebihan dari istighfar yang aku lakukan ini adalah setiap apapun yang aku minta, setiap apapun keinginan aku, selalu Allah kabulkan gitu ya. Selalu Allah kasih kepadaku, kecuali satu saja gitu. Kecuali satu saja, yaitulah aku ingin sekali bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal gitu ya. Dan sampai saat sekarang aku belum ketemu sama Imam Ahmad bin Hambal. Masya Allah gitu ya. Dan pada saat itu Imam Ahmad bin Hambal menyadari gitu ya bahwa istighfar dari penjual roti inilah gitu, yang membawa beliau untuk datang ke suatu daerah itu, lalu kemudian bertemu dengan penjual roti itu. Masya Allah gitu ya. Dengan istighfar penjual roti itu bisa bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal sesuai dengan keinginan yang dia inginkan. Masya Allah gitu ya. Maka bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan maghfirah gitu ya. Maka perbanyaklah kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bebas mau astaghfirullahalazim boleh, yang agak panjang astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih bisa. Kemudian yang seperti penjual roti tadi juga bisa astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Kemudian ada juga sayyidul istighfar, itulah yang paling baik gitu ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'alaika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Maka kita manfaatkan 10 akhir Ramadan kita ini, kita juga sering berdoa kan, Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna, ya Allah, maafkanlah segala dosa-dosa kami, sungguhnya Engkau sangat menyukai orang yang minta maaf gitu ya. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita melewati bulan suci Ramadan ini dan menuju Idul Fitri nanti menjadi kembali suci gitu ya, menjadi bebas dari semua dosa-dosa kita, dari semua kesalahan-kesalahan kita. Maka kita kembali fitrah gitu ya. Masya Allah. Mungkin itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa kita amalkan dalam akhir-akhir bulan suci Ramadan kita ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.